Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi Baraya Perkebunan, bertemu lagi bersama saya Kang Deden. Dan saya Kang Denny. Kebetulan kita ada di kebun percobaan Ciomas. Di sini pusat penelitian bioteknologi dan bioindustri Indonesia, di mana kami bekerja, telah menanam kelapa kopior. Kurang lebih ada berapa, Kang? 2.800 Ya, 22. 3.000 lah ya, kurang 3.000 lebih lah. Kurang lebih 3.000. Kali ini kita akan ngobrol dengan nih Baraya Perkebunan semua dengan Kang Denny mengenai bagaimana tindakan pengelolaan. Nah, pengelolaan kita bilangnya pengelolaan, Kang. Tindakan pengelolaan hama kuangbung atau orites secara natural dan yang kita perlakukan dengan teknik-teknik yang sifatnya aman terhadap lingkungan. Nah, di kebun percobaan PPBBI ini sudah menerapkan teknologi terbarukan, artinya yang belum banyak digunakan orang-orang, Kang, yakni penanggulangan orites larva, terutama fase larva, dengan menggunakan cendawan metridium. Itu satu. Nah, di luar itu ada beberapa juga yang kita lakukan, karena namanya pengendalian hama terpadu, Kang, itu tidak cukup dengan satu teknik saja. Nah, itu namanya pengendalian hama secara terpadu, PHT. Adalah mengkombinasikan berbagai macam teknik dengan penggunaan insektisida sebagai alternatif terakhir. Jadi cara terakhir. Jadi kalau kita nyemprot insektisida itu adalah kita anggap sebagai cara terakhir. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita di sini juga, Kang ini sudah menerapkan sebuah sistem nih, Baraya semua. Sistem dengan menanam tanaman penarik. Nah, tanaman penarik untuk fase imago. Nah, kita gunakan di sini sejenis apa, Kang ya? Sejenis putri maru. Saya juga nggak tahu nih ininya apa itu, spesiesnya itu. Belum diidentifikasi sampai spesies, Baraya. Ganjel. Nah, jadi kita gunakan itu untuk menarik fase dewasa imago, ya. Jadi serangga orites ini nanti akan tertarik untuk kawin dan menempel, ya. Kang ini sudah melakukan. Jadi yang Kang ini lakukan gimana, Kang, pada saat tahu ada serangga menempel di situ, terus apa yang akan lakukan selanjutnya? Saya mengambil satu persatu dari orites itu, masukkan ke dalam botol, dikumpulkan, ya, Dieradikasi. Ya. Tuh. Nah, itu jadi dieradikasi, kumpulkan eradikasi. Nah, itu lumayan sangat efektif ya, Kang ya? Ya. Efektif, Baraya. Jadi jumlah daripada serangga orites yang bisa tertarik ke pohon itu bahkan bisa sampai puluhan ya, Kang ya? Puluhan. Sampai puluhan. Itu pengamatan langsung, karena Kang Den ini langsung di lapangan. Jadi beliau tahu persis bagaimana cara penanggulangan yang terintegrasi dengan menggunakan tanaman sejenis tanaman putri malu, atau di sini namanya apa? Tanaman apa itu? Tanaman cucuk, ya. Cucuk, ya. Nah, cucuk itu duri dalam bahasa Sunda. Jadi kenapa disebut demikian? Karena alhamdulillah nih suasananya enak, dingin, adem, anginnya ya luar biasa ya. Sepoi pelepes pelepes pret gitu ya. Bikin tunduh lah. Wah, itu Baraya seperti itu ya. Ya namanya di kebun mah seperti itu, jangan terlalu serius. Kita harus ada humor, canda-canda.
canda gitu. Terus yang kedua nih Kang, yang mau saya sharing sama Akang itu ada teknik lain untuk untuk mengumpulkan serangga oryctes ya, yang fase dewasa. Yang pertama itu bisa menggunakan feromon. Nah, feromon ini sifatnya feromon, ada yang berupa feromon seks. Nah, feromon seks itu jadi kalau biasanya si betina ya, biasanya betina itu ada genital seksnya. Genital itu organ-organ seks yang bisa mengeluarkan semacam gas yang, atau kita sebutnya tuh bahasa ilmiahnya itu adalah volatile organic compound, sejenis itu, yang kemudian gas itu menjadi penarik bagi jantan ya, bagi jantan-jantan yang datang, atau bahkan sebaliknya serangga itu seperti itu menjadi perangsang untuk datang, dan itu sifatnya agregasi gitu. Agregasi itu mengumpul Kak, agregat. Kalau kita menggunakan feromon, tapi feromon ini kebanyakan itu dibuat secara pabrikan atau sintetik gitu ya. Nah, contohnya dulu pernah Akang di sini pasang feromonas, ingat ya? Iya, menggunakan ember itu. Nah, yang digantung untuk menarik serangga. Tapi ada juga teknik yang kedua yang lebih simpel dan lebih murah. Itu dengan menggunakan nanas. Disebutnya adalah perangkap nanas. Nah, perangkap nanas itu sendiri disiapkan, kita beli nanasnya, tapi nanasnya nanas busuk aja yang udah matang. Yang dibuang-buang di pasaran ya, di pasar gitu yang ya, udah nggak kepake lah gitu. Secara teknik untuk persiapan penampungnya itu sama Kang, kayak bikin untuk feromonas pakai ember itu, pakai jerigen bekas gitu yang dipotong, kemudian dipasangi galah, dipasang galah, ditaruh di atas gitu. Itu menarik karena di beberapa tempat seperti yang pernah saya posting sebelumnya di postingan saya juga, itu cukup efektif. Salah satunya teman-teman kita yang dari PTPN itu ada Bang Risman itu, postingan saya Kang ya. Di situ ada, kita sempat membahas, hanya saja belum selesai untuk part terakhirnya, reviewnya. Saya keburu sibuk mengerjakan yang lain waktu itu gitu. Nah, ini juga nanti kita bisa alokasikan itu Kak. Gitu ya. Nanti kita bisa coba, kalau sudah coba-coba aja Kak. Juga perangsangnya apa wangi danas apa gimana? Iya. Jadi si danas ini nanti Akang beli, Akang kupas, udah dikupas Akang potong-potong, tapi jangan terlalu kecil. Udah, Akang potong-potong, terus Akang taruhkan di jerigennya itu. Jerigennya itu taruhkan, ya kan? Di atas jerigennya itu seperti palang ini Kang. Yang dulu pernah kita buat. buat. Jadi nanti begitu dia masuk, ketahan, jatuh. Sebelum si danasnya itu benar-benar habis, dia nggak bakalan mau pergi. Habis itu dia sedot Kak. Jadi dia tertarik oleh wangi. Kemungkinan besar wangi dari nanasnya itu. Dia datang ke situ terus yang jadi menarik ini di kebun nanas rasanya jarang ada oryctes. Karena mungkin di kebun nanas gak ada yang busuk Pak. Mungkin karena tidak ada habitatnya Kang. Oh iya ya, bisa juga ya. Jadi nanasnya segar semua, jadi nggak ada yang datang. Bener juga. Nah, nanti kita coba lakukan itu Kang. Untuk yang pertama agar mengetahui ya teknik-teknik yang bisa dilakukan. Nah, terus nanti juga kita coba juga untuk aplikasi garam krosok yang di atas ya, yang udah kita coba. Rupanya untuk brontispa kayaknya belum terlalu ngefek ya. Nah, siapa tahu untuk oryctes itu bisa jadi
apa namanya barir lah ya, jadi barir. Kalau untuk beasiswa dia pengamatan tadi, laporan teman-teman itu saya minta tanya masih ada pak katanya, berarti belum. Soalnya kalau beasiswa itu kan di dalam adanya pak, di pucuk dalam ya, jadi nggak ngefek ke situ. Mungkin karena nggak terjangkau kali Iya ya. gitu. Kalau itu kan pangkal itunya pucuknya dimakan, jadi kemakan itu di dalamnya. Iya, asin dulu. Asin banget. Ya, terima kasih Kang Denny. Iya sama-sama pak. Banyak siram euy. Oke, turun baraya, sampai ketemu berikutnya ya. Saya Kang Deden, ini Denny Saipudin. Siram euy. Jenis tanaman putri malu tapi bukan putri malu ya kayaknya mah ya. Karena beda ini. Ini beda tapi sejenisnya. Kita sebut sebagai tanaman duri karena tiap malam itu biasanya berkumpul di sini oriktes itu jantan betina untuk melakukan pesta perkawinan di situ. Tetap ini emang kerut Ya. kayak putri malu. Tetap ini emang kerut mirip putri malu tapi bukan putri malu kalau disentuh. Nah ini nih kita bisa lihat nih ada bekas-bekas gerigitannya ini. Ini Mungkin adalah ini kulitnya mengeluarkan aroma wangi. mana Kang, coba tunjukin Kang. Nah, seperti ini digigit. Ini di sini kawin antara betina dan jantan. Sini. Tapi kulit ininya sampai terkelupas. Barangkali dimakan apa gimana? Saya nggak tahu. Mungkin dia mencari. Kalau dia juga. udah kawin, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Mungkin bertelur di dalam tanah. Oh, apakah di tanah ini ada oriktesnya, ada larvanya? Itu perlu dicek tuh Kang. Selamat pagi. Ini adalah hasil rakitan untuk perangkap oriktes yang sangat sederhana. Awalnya kita potong dragon bekas yang sudah tidak dipakai seperti ini, potong seperti ini, dan kita desain kaleng atau jenis lain atau seng. Kita desain seperti ini. Nah, seperti ini kita desain untuk memudahkan oriktes itu masuk ke dalam, yang di dalamnya kita pasang nanas yang udah mengeluarkan aroma yang sangat kuat untuk memancing datangnya oriktes. Biasanya oriktes yang sudah masuk ke dalam dragon tersebut, dia memakan nanas itu sampai habis, dan sedikit kemungkinan mau terbang keluar sampai nanas itu habis dimakannya. Biasanya ketahanan ataupun daya tahan perangkap seperti ini sekitaran 6 bulan. Jadi setelah itu diganti Setelah itu diganti perangkap yang baru. perangkapnya. Hasil tangkapan per hari Tergantung ya. tergantung kepada banyak sekinya serangan, populasi serangga di lapangan. populasi serangga di lapangan. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Berapa itu Pak? Terima kasih. Dikeluarkan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak